Fiji, sebuah negara kepulauan yang terletak di tengah-tengah Samudra Pasifik Selatan, dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya yang memikat, tetapi juga karena kehidupan masyarakatnya yang unik dan kaya budaya. Terdiri dari lebih dari 300 pulau, masyarakat Fiji hidup dalam harmoni yang dibentuk oleh keberagaman etnis, tradisi adat, dan nilai-nilai kekeluargaan yang kuat. Masyarakat Fiji terbagi dalam dua kelompok etnis utama, etnis Itaukei penduduk asli Fiji, dan Indo-Fijian keturunan India yang dibawa sebagai pekerja oleh Inggris pada abad ke-19. Selain itu, terdapat pula komunitas kecil Eropa, Tionghoa, dan kelompok etnis campuran. Perbedaan budaya ini menciptakan mozaik sosial yang unik. Masyarakat Itaukei sangat menjunjung tinggi adat istiadat, sistem kepemimpinan tradisional, dan nilai komunal. Desa-desa Itaukei biasanya dipimpin oleh seorang chief kepala suku, dan keputusan penting diambil melalui musyawarah adat yang disebut bose. Sementara itu, masyarakat Indo-Fijian cenderung menjalankan kehidupan yang lebih berbasis keluarga inti dan banyak yang memeluk agama Hindu, Islam, atau Kristen. Sebagian besar masyarakat Fiji hidup dalam komunitas pedesaan yang sederhana, terutama di luar kota-kota besar seperti Suva dan Nadi. Pertanian dan perikanan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, di mana hasil bumi seperti kelapa, singkong, dan tebu merupakan produk utama. Di sisi lain, sektor pariwisata juga menjadi sumber penghasilan penting, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau wisata. Gotong royong dan solidaritas sosial masih menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam banyak kesempatan, masyarakat berkumpul untuk kegiatan adat seperti upacara kava, pernikahan, atau pembangunan rumah komunitas. Meskipun kehidupan modern telah memasuki sebagian besar wilayah Fiji, masyarakat masih berpegang teguh pada nilai-nilai tradisional. Anak-anak diajarkan pentingnya menghormati orang tua, menjaga nama baik keluarga, dan hidup rukun dengan sesama. Namun, tantangan modernisasi tidak bisa dihindari. Urbanisasi, perubahan iklim, dan akses terhadap pendidikan dan teknologi menjadi isu yang memengaruhi dinamika masyarakat. Pemerintah Fiji berupaya mendorong pembangunan berkelanjutan sambil tetap melestarikan warisan budaya. Kehidupan masyarakat Fiji mencerminkan perpaduan antara tradisi dan perubahan zaman. Dalam keberagaman budaya dan latar belakang, rakyat Fiji tetap menjaga semangat persatuan dan kebersamaan. Dengan kekayaan adat, nilai-nilai gotong royong, serta kedekatan dengan alam, masyarakat Fiji menawarkan contoh kehidupan yang harmonis di tengah arus globalisasi. Budaya Fiji adalah cerminan dari kehidupan yang dekat dengan alam, adat istiadat yang dijaga turun-temurun, dan rasa hormat yang dalam terhadap leluhur. Setiap aspek kehidupan masyarakat, terutama di desa-desa tradisional, syarat akan makna budaya. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Itaukei penduduk asli Fiji, hidup dalam sistem sosial yang disebut Vanua, yang mencakup tanah, rakyat, dan hubungan spiritual dengan alam serta nenek moyang. Salah satu tradisi yang sangat penting dalam budaya Fiji adalah upacara minum kava, atau yang dikenal secara lokal sebagai yakona. Kava adalah minuman tradisional yang dibuat dari akar tanaman kava yang ditumbuk dan dicampur air. Proses minum kava biasanya dilakukan dalam suasana formal atau saat ada tamu kehormatan, pertemuan desa, atau perayaan. Upacara ini melibatkan tatanan duduk, urutan penyajian, dan penggunaan bahasa yang penuh penghormatan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Fiji sangat menghormati tata krama dan adat. Misalnya, ketika seseorang memasuki desa, wajib mengunjungi kepala suku terlebih dahulu dan memberikan sefu-sefu, semacam persembahan berupa akar kava, sebagai bentuk penghormatan. Setelah diterima oleh kepala suku, barulah seseorang dianggap secara resmi, diakui, oleh komunitas. Sistem kekeluargaan di Fiji juga sangat erat. Anak-anak dibesarkan bukan hanya oleh orang tua kandung, tetapi juga oleh anggota keluarga besar. Nilai saling membantu, berbagi hasil panen, hingga bekerja sama membangun rumah atau fasilitas desa adalah hal yang lumrah. Hidup komunal ini masih terasa sangat kuat, terutama di wilayah pedesaan dan pulau-pulau terpencil. Dalam acara adat, masyarakat Itaukei sering menggunakan pakaian tradisional seperti sulu, semacam kain panjang yang dililitkan di pinggang. Untuk pria, sulu bisa dipadukan dengan kemeja atau rompi adat, sementara wanita mengenakan gaun panjang yang disebut jabah.
Warna dan motif pada pakaian seringkali mencerminkan status sosial atau asal-usul suku. Seni tradisional seperti anyaman daun pandan, ukiran kayu, dan pembuatan tapak kain dari kulit pohon masih diajarkan secara turun-temurun. Tarian tradisional seperti meke menjadi bentuk ekspresi budaya yang menggambarkan kisah peperangan, kehidupan sehari-hari, dan spiritualitas. Fiji adalah negara dengan keragaman agama dan budaya, sehingga berbagai hari besar dirayakan secara nasional, mulai dari Hari Kemerdekaan Fiji, Diwali, Festival Cahaya Hindu Eid al-Fitr, hingga Natal. Setiap perayaan seringkali disertai dengan hidangan khas, tarian, musik, dan semangat kebersamaan yang tinggi. Musik dan nyanyian tradisional juga memainkan peran penting dalam perayaan. Iringan gitar, ukulele, dan nyanyian harmoni sering terdengar dalam berbagai kegiatan komunitas, menciptakan suasana hangat dan menyenangkan. Budaya, adat istiadat, dan tradisi masyarakat Fiji bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi merupakan bagian hidup yang terus membentuk identitas nasional hingga hari ini. Dalam kesederhanaan hidup dan kedekatan dengan komunitas, masyarakat Fiji berhasil menjaga nilai-nilai luhur yang menjadikan negara ini bukan hanya eksotis dari sisi alam, tetapi juga kaya dari sisi kemanusiaan. Fiji menunjukkan kepada dunia bahwa hidup harmonis dalam keberagaman bukan hanya mungkin, tapi sudah menjadi kenyataan sejak lama. Sejarah Fiji penuh dengan kisah yang unik, bahkan terkadang mengejutkan. Salah satu fakta sejarah yang paling sering menarik perhatian wisatawan adalah masa lalu Fiji yang pernah dikenal sebagai Pulau Kanibal. Sebelum kedatangan misionaris Kristen di abad ke-19, praktik kanibalisme memang pernah menjadi bagian dari budaya perang antar suku di Fiji. Namun, praktik ini tidak dilakukan sembarangan, biasanya sebagai bentuk kemenangan dalam konflik atau sebagai ritual spiritual yang kompleks. Seiring masuknya agama Kristen dan pengaruh kolonial Inggris, praktik tersebut pun berakhir. Kini, bekas-bekas sejarah itu justru menjadi daya tarik tersendiri yang bisa dipelajari secara lengkap di berbagai museum sejarah Fiji, seperti di Fiji Museum yang berada di Suva, ibu kota negara ini. Fiji Museum, yang terletak di Taman Thurston, Suva, adalah tempat yang wajib dikunjungi bagi mereka yang ingin memahami perjalanan luar biasa bangsa ini. Museum ini menyimpan koleksi artefak budaya yang sangat lengkap, mulai dari perahu layar tradisional Drua, alat tenun kuno, pakaian dari kulit kayu tapa, hingga alat-alat upacara adat dan sisa-sisa peninggalan era kolonial Inggris. Salah satu bagian paling menarik dan aneh di mata wisatawan adalah tampilan alat-alat kanibalisme, seperti garpu khusus yang digunakan oleh kepala suku untuk memakan daging manusia, peninggalan sejarah yang membuat orang sekaligus ngeri dan penasaran. Ada juga potongan kapal Bounty yang terkenal dari kisah pemberontakan legendaris di Laut Pasifik. Museum ini tidak hanya menampilkan artefak, tetapi juga menjadi tempat di mana tradisi diceritakan kembali, termasuk pertunjukan seni dan pameran budaya yang digelar secara rutin. Di balik kehidupan modern Fiji, masyarakat masih menyimpan dan mewariskan banyak legenda dan cerita rakyat yang diyakini secara turun-temurun. Salah satu legenda yang terkenal adalah tentang Uroni Yalo, roh penjaga laut yang dipercaya dapat membawa badai atau keberuntungan bagi para pelaut. Ada juga cerita tentang Dakuwaka, dewa laut berbentuk hiu, yang dipercaya melindungi para nelayan dari mara bahaya. Legenda ini begitu kuat hingga di beberapa daerah, hiu dianggap sebagai hewan suci dan tidak boleh dibunuh. Kepercayaan seperti ini menunjukkan betapa eratnya hubungan masyarakat Fiji dengan alam dan dunia spiritual. Legenda lain yang sangat menarik adalah kisah Ratu Udre Udre, seorang kepala suku dari daerah Raki-Raki yang diyakini sebagai kanibal paling terkenal di sejarah Fiji. Konon, ia mengkonsumsi lebih dari 800 manusia dalam hidupnya dan menandai setiap korban dengan batu yang dikuburkan di makamnya, situs yang masih bisa dikunjungi hingga kini dan menjadi bagian dari tur sejarah ekstrim di Fiji. Tak heran jika wisata budaya dan sejarah menjadi semakin populer di Fiji. Banyak wisatawan tidak hanya datang untuk pantai dan lautnya yang indah, tetapi juga ingin mengenal jiwa sejati Fiji melalui sejarah, mitos, dan cerita rakyatnya. Desa-desa tradisional kini banyak membuka diri terhadap turisme budaya, menyambut pengunjung untuk merasakan kehidupan lokal, mengikuti upacara kava, bahkan mendengarkan dongeng rakyat langsung dari para tetua desa. Sejarah Fiji bukanlah kisah biasa.
Dari masa kanibalisme yang mengejutkan hingga mitologi laut yang hidup dalam legenda, dari museum yang menyimpan rahasia masa lalu hingga kisah lisan yang terus diwariskan, semua ini menjadikan Fiji di tengah modernisasi, masyarakat Fiji berhasil menjaga dan merayakan sejarah luar biasa mereka, menjadikannya magnet wisata yang terus